melalui uji publik, sehingga datanya kemudian berkurang kurang lebih 100.000, tapi sebagian nanti kami akan jelaskan di belakang. Nah, instansi yang belum menyampaikan SPTJM hingga masa uji publik, karena sebelumnya Satker bisa langsung ngirim data. Nah, kemudian kami kirim surat agar ada yang disebut dengan SPTJM hingga masa uji publik ditutup. Nah, ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah, ini adalah berdasarkan perkembangan data tenaga non-ASN sebelum uji publik itu 2.421.100 orang, setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, alternatif penyelesaian tenaga non-ASN, next. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas kami. Nah, Bapak sekalian saya hormati, inilah kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K dan atau PNS. Tapi kalau jabatan non prioritas itu berarti masuk jabatan non ASN, nanti kita carikan berbagai alternatif afirmasi. Kategorisasinya mulai pegawai profesional di BLU atau BLUT, jumlah penetapannya 424.000. P3K guru 328.000, tapi yang penetapannya 319.000. Karena sebagian daerah tidak mengusulkan karena merasa tidak punya anggaran dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. P3K tenaga kesehatan kita siapkan jumlah usulan 94.000, jumlah penetapannya 80.049 orang. Dan P3K tenaga medis 92.593, jumlah penetapannya 25.769. Total Bapak sekalian saya hormati yang jumlah usulan 724.000, tapi yang mampu kita tetapkan 518.000. Proses pembukaan telah dilaksanakan untuk guru dan perpanjangan untuk tenaga kesehatan untuk yang terdaftar pada Dapodik, Kemendikbudristek dan SIDMK, Kemenkes, serta THK2 yang terdaftar di BKN. Nah, Bapak sekalian, inilah penyelesaian bertahap tenaga guru. Next. Ini kebutuhan tenaga guru 758.000 Bapak sekalian, tapi Pemda hanya usul 320.411. Jadi Pemda tidak mengusulkan sebagian karena berbagai faktor. Ada juga yang telah ditetapkan baru Pemda banyak yang usul ke kami, tapi sudah ditutup prosesnya. Karena mereka didemo oleh sebagian masyarakatnya maupun komplain oleh anggota dewan yang terhormatnya. Ini banyak kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, penetapan formasi gurunya menjadi 319.000. Ada gap kebutuhan masih 438.000. Ini gapnya sekarang. Karena yang kita siapkan ternyata yang tidak sampai yang mengusulkan. Baru sekarang rame-rame tapi setelah tutup. Padahal terakhir itu kan Juli Pak. Juli terakhir. Nah tapi sekarang masih banyak yang bersurat. Tapi kan nggak mungkin karena prosesnya udah jalan.
Nah, begitu juga penyelesaian bertahap untuk tenaga kesehatan non-ASN di 2022. Kita lihat ini Bapak sekalian, ini adalah total yang disiapkan adalah 255.249. Ya. Tapi yang kategori ini 94.168 dan sekarang masih ada gap 179.200. Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data Renbud SISDMK itu Kemenkes 255.000. Dengan memperhatikan kesanggupan daerah itu hanya 94.000. 168 yang diusulkan sebagai formasi P3K Nakes tahun 2022. Dengan beberapa pertimbangan instansi daerah menarik formasi yang telah ditetapkan hingga sisa formasi nakes tinggal 80.000 Pak sekalian. Pak Ketua. Dari yang kita sebut. Nah, gap kebutuhan nakes 2022 dengan formasi yang telah ditetapkan sebesar 179.200. Nah, ini Bapak sekalian beberapa hal terkait dengan soal tenaga non ASN. Nah, ke depan tentu kita mesti fokus juga untuk menyiapkan berbagai hal. Highlight saja Bapak sekalian, maka di Kemenpan RB juga sekarang telah menyiapkan RB tematik supaya kita fokus ke depan untuk melakukan beberapa target reformasi birokrasi. Fokus kita di RB pengentasan kemiskinan. Tata kelola kita targetkan KLPD ini lebih fokus sehingga dampaknya kelihatan. Karena kalau RB-nya tidak fokus, dampaknya nggak kelihatan. Nah, kalau dampaknya kelihatan, mestinya kemiskinannya turun. Yang kedua, RB peningkatan investasi. Kalau tata kelolanya bagus, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan akan tersedia. Begitu juga digitalisasi di administrasi pemerintahan, kalau digitalnya jalan, pasti pelayanannya akan lebih cepat, lebih murah, dan akan lebih transparan. Dan yang terakhir terkait dengan RB percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu fokusnya di inflasi dan belanja produk dalam negeri. Nah, ini adalah kita potret misalnya anggaran 431 triliun next 194.830. Ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR pada waktu itu untuk menerima sepertiganya. Jadi angka itu adalah angka yang telah disepakati bersama. Di tahun 2018 masih ada sisa yang ditetapkan NIP-nya sampai tahun 2020. Jadi ada sisa tenaga honorer K2 410.010 orang. Nah, kemudian pada tahun 2021 juga telah diterima tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K guru. Jadi ada 51.492. Dari yang mengikuti itu, yang lulus passing grade-nya ada 31.050 orang. Sedangkan yang ditetapkan NIP-nya 30.001 orang. Nah, jadi sisa tenaga honorer K2 saat ini ada 378.880 orang. Berikutnya. Nah, kalau kita melihat tren pensiun dan penerimaan, maka memang pemerintah masih memegang zero growth. Tapi zero ini tidak nol persis, jadi masih ada secara keseluruhan ASN kita masih tumbuh 2,1%. Ada tambahan 22.481 orang yang masuk dalam kurun waktu 2014 sampai 2021. Berikutnya lagi. Nah, ini adalah pendataan yang sekarang ini kita lakukan. Jadi pada penutupan pendaftaran pada tanggal 22 Oktober, jumlah yang terdaftar ada 2,421 juta orang. Tenaga honorer K2-nya ada 180.797 orang. Ini memang akan menjadi pertanyaan, kenapa angka 378.000 itu yang mendaftar tenaga honorer ada 180.797. Ini kami belum melakukan analisis, hanya melihat data saja. Jadi ada diskrepansi data sekitar 200.000 orang di sana. Sedangkan non-ASN ini adalah tenaga honorer yang baru yang tidak terdapat dalam database, itu jumlahnya 2.240.303. Yang melakukan pendaftaran itu 67.000
instansi pusat dan 533 instansi daerah. Kemudian pada tanggal 31 Oktober kami meminta penyampaian surat pertanggungjawaban mutlak setelah uji publik yang telah menyampaikan 55 instansi pusat dan 425 instansi daerah, sedangkan yang belum menyampaikan ada 120, 12 pusat dan 108 daerah. Ini jumlahnya agak sedikit turun, 2.360.723. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat data-data tersebut berdasarkan pendidikan, maka yang pendidikannya SD SMP itu dari data yang belum ada SPTJM-nya ada 837.262. Nah, ini kami khawatir mereka tidak ada tempatnya di dalam formasi ASN. Sedangkan yang tidak menyampaikan ijazah, jadi belum ada ijazahnya, itu tidak ada dokumen ijazahnya, ada 2.847 orang. Ini jumlahnya menurun dalam penyampaian SPTJM oleh PPK-nya, pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi untuk yang lulusan SD SMP, diploma maupun yang tidak menyampaikan ijazah turun, akan tetapi yang sarjana itu meningkat sedikit. Berikutnya. Nah, kalau berdasarkan instansi ini tadi sudah kami sampaikan, ada total 600 instansi, tapi yang menyampaikan SPTJM itu yang belum ada 120 instansi saja. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan jabatan, maka jabatan untuk administrasi dan teknis ini masih besar jumlahnya. Ada 651.145 untuk teknis dan 747.869 untuk administrasi. Yang atas dan yang bawah ini, yang atas belum ada SPTJM-nya, yang bawah sudah ada SPTJM-nya. Jadi berubah turun sedikit, tidak begitu banyak. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari breakdown berdasarkan tenaga honorer K2 dan non-ASN, maka untuk pendidik itu yang masuk kategori tenaga honorer K2 ada 45.604, sedangkan yang non-ASN ada 686.858. Tenaga kesehatan ini yang tenaga honorer K2 ada 2.111, yang non-ASN ini tenaga honorer yang baru, yang non-ASN itu adalah 203.188. Untuk penyuluh, ini berbagai penyuluh, ada 2.429 untuk tenaga honorer dan 72.003 untuk non-ASN. Sedangkan teknis administrasi ini masih paling besar jumlahnya. Teknis 57.733 dan administrasi 72.251 dari tenaga honorer, dan untuk non-ASN 552.722 dan 665.824. Jadi ini jumlah yang besar untuk tenaga teknis dan administrasi. Berikutnya lagi.